Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Amalia. Kali ini resep yang saya akan bagikan resep lapis kojo. Jadi lapis kojo ini salah satu makanan khas Palembang yang enak, manis, legit banget teman-teman. Pas banget untuk hari Lebaran. Oke, ini bahannya sangat mudah dan buatnya juga sangat mudah, tapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini saya hanya membuat sepertiga dari resep aslinya ya. Jadi resep aslinya itu untuk loyang ukuran 22 kali 22. Jadi di sini saya hanya memakai ukuran loyang bundar ya, yang ukuran diameternya 16 cm. Jadi saya pakainya sepertiga aja, dan memang saya tidak pengen buat lapis koja yang tebal ya, karena sebagai cemilan aja. Jadi saya sukanya teksturnya yang lapisannya yang enggak terlalu banyak gitu. Jadi saya hanya buat sepertiga. Jadi kalau kalian mau pakai loyang ukuran 22 kali 22 ya, atau loyang bundar ukuran diameter 22, bisa pakai resepnya dikali 3 dari resep yang ada di sini. Oke, jadi ini kita mixer gula sama telurnya ya. Pastikan telurnya yang masih segar ya. Jadi telurnya ini kita mixer dengan kecepatan speed yang paling rendah, atau kalian bisa menggunakan whisk ya. Kalian kocok aja, aduk gitu ya, sampai gulanya larut dan tidak bergerindil lagi di bagian dasarnya. Jadi ini sebentar aja ya teman-teman ya, mixernya ya. Jangan pakai speed tinggi. Nanti kalau pakai speed tinggi telurnya mengembang dan bukan jadi lapis kojo, dia malahan menjadi bolu atau jadi cake ya. Well, setelah gulanya larut, ini nanti ini saya masukkan tepung terigu. Saya di sini menggunakan tepung terigunya protein sedang. Kalau kalian mau pakai protein rendah juga nggak apa-apa. Jadi jangan gunakan yang tinggi ya, karena hasilnya akan keras, hasil bolu lapis kojo kita ini. Jadi pakai terigunya saya pakai segitiga biru, ini mereknya ya. Teman-teman bisa pakai merek lain yang proteinnya protein sedang atau protein rendah. Jadi kita mixer juga, ini kita mixernya dengan kecepatan yang rendah juga sampai tercampur rata terigu sama adonan telur tadi ya. Lalu kita siapkan santan. Jadi santannya ini udah kita masak dulu ya, masaknya sebentar aja sampai mendidih ya, sambil ditunggu gitu. Jadi di sini santannya saya pakai santan instan teman-teman, karena kalau kita pakai santan perasan biasa, hasil lapis kojonya nanti lebih cepat basi dan berjamur ya, pinggirannya kuning-kuning gitu. Jadi di sini saya menggunakan santan instan yang saya campur dengan air biasa. Di sini juga saya tidak menggunakan pasta dari pandan asli ya. Saya pakai pasta pandan yang kemasan, yang botol. Saya pakai merek kupu-kupu. Jadi di sini fungsinya biar dia tidak cepat basi. Kalau kita pakai jus pandan biasanya cepat basi dan berair ya, bolu kojonya, lapis kojo maksud saya. Jadi kita pakai pasta pandan ini, kita masukkan ke dalam santan. Nah, kalau kalian mau aroma pandannya khas, ketika kita merebus santan bisa dimasukkan daun pandan yang kira-kira 3 lembar gitu ya. Lalu kita rebus barengan sama santannya ya. Nah, di situ nanti keluar aroma pandan aslinya. Tetapi untuk warnanya kita pakai pasta pandan yang kemasan ya. Nah, ini setelah tercampur rata, ini santannya udah nggak panas lagi ya, udah anget kuku aja. Baru kita campur ke adonan telur dan terigu tadi, kita masukkan. Nah, setelah tercampur rata kita aduk pakai whisk aja ya, atau pakai centong juga nggak apa-apa. Jadi ini udah rapi, udah halus teksturnya, nggak ada gerindil-gerindil tepung lagi. Ini sudah siap panggang. Tapi terakhir kita masukkan susu kental manis. Di sini saya pakai susu kental manisnya
bendera Frisian flag yang gold, yang warnanya kuning ya. Jadi itu rasanya lebih creamy teman-teman, karena ada kandungan susu ya. Kalau yang biru itu dia creamer biasa. Jadi kalian bisa pakai yang gold ya, jadi rasanya lebih enak. Atau kalau kalian punya susu yang udah biasa dipakai juga nggak apa-apa ya. Jadi ini walaupun kita pakai santannya santan kemasan, tapi rasanya tetap enak ya teman-teman ya, tetap gurihnya tetap berasa. Kita panaskan ovennya ya. Kalau ovennya ini saya pakai suhu 180-200 derajat ya, tergantung oven masing-masingnya. Kalau mau cepat bisa 200 derajat ya. Jadi untuk di sini saya menggunakan ovennya api atas dan bawah untuk lapisan pertama. Nanti setelah lapisan pertama selesai, api bawahnya kita matiin ya, jangan dihidupin. Nanti kalau dihidupin dia akan gosong. Jadi kita hanya satu lapis pertama aja yang kita hidupin api bawahnya. Lalu kita panggang untuk lapis pertamanya. Di sini saya setelnya 200 derajat Celcius dengan timernya hanya 7 menit. Sebenarnya ini timer ini bukan patokan ya. Jadi timer ini hanya pengingat saja teman-teman, kalau kita itu sedang memanggang gitu loh, biar nggak kelupaan ya. Karena tergantung oven masing-masing, timernya kita nggak tahu ya. Nah, di sini biar lebih cepat teman-teman, menghemat waktu. Kalau adonannya udah kering seperti ini, kan itu mau membuat gosong buat layernya itu kan agak susah ya. Jadi kita gunakan bantuan si torch obor ini untuk membuat coklat lapisan atasnya. Jadi biar dia layernya nanti nampak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini mempersingkat waktu. Kalau biasanya kita buat lapis kojo 4 jam, ini bisa hemat hingga 3 jam aja kita kerjainnya. Jadi itu bagus banget, apalagi kalau kita yang orderannya numpuk ya. Tapi ini nggak boleh sampai lapisan atas ya, hanya lapisan yang tengah-tengahnya aja. Karena kalau lapisan atas kita memang cari yang warnanya natural, memang hasil asli dari panggangan ya. Oke, setelah di torch gitu, kita tusuk-tusuk gelembungnya ya, karena ini kan adonannya telur. Lalu pakai penapikan lapis yang kita olesin sama butter atau margarin. Tuh, kita olesin, lalu kita tekan-tekan ya, tekan-tekan sampai padat banget teman-teman, biar dia tidak ada rongga. Jadi ketika diiris nanti lapisannya rapi semua ya. Lalu kita ambil lagi adonannya. Oh iya, ini adonannya sekitar 100 atau 150 mili ya, atau juga 200 tergantung teman-teman. Tapi saran saya jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal maka dia akan lama banget nanti ini matangnya dan juga coklat ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman yang nanya di mana beli torch gitu ya. Jadi torch ini jualannya banyak banget. Untuk tabungnya itu di Indomaret, Alfamart sudah ada. Kalau alatnya saya belinya itu di supermarket yang agak besar ya, biasanya di Carrefour atau Hypermart atau di Lotte itu ada. Jadi kalian bisa cari, atau di toko elektronik juga ada kayaknya ini jualannya ya. Kalau nggak mau susah ya di marketplace banyak jualannya gitu. Nah gitu ya, kalau mau lebih coklat lagi bisa dihitamin lagi lapisannya teman-teman ya, jadi layernya lebih jelas lagi. Adonannya sangat sedikit, bahannya sangat mudah didapat, tapi yang membuat mahal itu adalah waktu kita memanggangnya, karena ini sangat memakan waktu ya teman-teman. Karena itulah kenapa kue lapis ini harganya mahal. Mau lapis legit, masuba, lapis pojong, kak ketan, kenapa itu mahal ya, karena ini waktu membuatnya itu lebih mahal daripada
modalnya teman-teman. Jadi kalau kalian beli kue jangan ditawar ya, karena susah banget buatnya itu. Oke, ini sudah jadi lapis kojo kita ya teman-teman ya. Nah, terakhir kita boleh olesin pakai butter atau margarin biar lebih glossy, lebih mengkilat ya, jadi cantik tampilannya. Oke, sangat mudah sekali dan saya yakin teman-teman pasti bisa ngerjainnya di rumah. Oke, jangan lupa ya di-share, di-subscribe channel ini, di-like juga dan juga di komen kalau mau nanya-nanya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.